agama, ikutan puncaknya itu tatarannya adalah cinta. Cuman orang mengkonotasikan cinta jangan hanya lawan jenis antara laki-laki dan perempuan, tetapi cinta dalam pengertian kasih sayang yang universal. Di situ cinta yang saya ajarkan, jangan memandang orang itu dari sudut label, sekat primordial dia, sektarianistik mereka, subjektif dia, tapi dipandang hatinya. Tak ada batasan bicara tentang cinta, apalagi terhadap penguasa semesta. Lewat tarian indah semakna dengan pusaran dunia, Budi Harjono berdakwah, membawa Islam yang penuh cinta. Kyai Budi biasa dipanggil pendiri dan pengasuh pesantren Al-Islah, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang. Di pondok pesantren ini, Kyai Budi mengajar 250 santri dari berbagai penjuru negeri. Tak hanya belajar kitab, pesantren ini juga mengajarkan tari sufi pada santrinya. Awal mulanya Kyai bisa menggunakan tarian sufi sebagai salah satu jalan dakwah dari Kyai Budi. Saya dikasih nama Maulana Mbah Munib, apa ini ketemu Maulana Rumi gitu kan. Saya disuruh coba. Lah kok saat itu langsung bisa. Ya walau enggak durasinya lama tapi enggak geblak seperti kamu tadi. Nah, akhirnya Kang Aat memberikan pakaian itu ke saya. Udah ini ya dipakai aja. Lah dari situ saya kemudian mengembangkan tari sufi di mana-mana. Tari sufi ada mulai abad ke-13. Penciptanya adalah pemuka agama asal Turki, Maulana Jalaluddin Rumi. Melalui tarian, para penari belajar menggapai kesempurnaan iman, menghapus hawa nafsu, ego, dan hasrat pribadi dalam hidup. Gerakannya lebih sederhana dibandingkan dengan gerakan tari pada umumnya. Hanya memutar ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Namun di balik kesederhanaannya, ada sejuta makna yang hakiki. Sebenarnya filosofi dari tarian sufi sendiri seperti apa, Kyai Budi? Ya, semua ornamen atribut tari sufi memiliki filosofi. Mulai dari itu, menginjakkan kaki yang kiri, itu filosofinya nafsu yang sering membuat kita jatuh secara martabat lahir atau batin itu harus kita banting, kita injek. Nah, dikunci yang kiri, injek. Setelah itu ditambahi lagi nginjek jempol dengan kaki kanan supaya lebih kokoh bahwa nafsu harus dikunci. Nah, setelah itu mulai dari atas ada simbol peci panjang itu batu nisan telah aku panggul, aku sunggi. Itu maknanya untuk zikir mati. Tapi yang mati bukan mati jasadnya, tapi mati egonya. Ada perasaan dan kenikmatan tersendiri ketika menarikan tarian ini. Seperti yang dirasakan Ilham, salah satu santri pesantren. Ketika Mas Ilham kemudian belajar menari tarian sufi, terus sekarang udah hampir menarikan ini selama kurang lebih 5 tahun ya Mas Ilham ya. Itu apa Mas yang Mas rasakan, Mas Ilham rasakan ketika menari, terus sampai bisa berjam-jam? Ya rasanya nggak bisa digambarkan sih Pak, fly rasanya. Kenikmatan ilahi yang tiada batas caranya. Ya dinikmati aja, seperti hidup ini kita harus menikmati. Serasa rohnya itu pergi, kita nggak tahu pergi kemana, nggak sadar. Yang kita sadarkan cuma ingatan toh. Ya kayak surga sih nggak juga sih, nggak bisa gambarkan surga juga. Semuanya itu serba hijau, serba alam juga. Apa manfaat untuk kehidupan Mas Ilham semenjak Mas Ilham belajar tarian sufi ini, Mas? Iya, tenang juga, mengendalikan emosi juga, pola pikir yang jernih juga. Terus nggak bisa digambarkan lagi lah.
caranya. Rasa nikmat aja, nyaman aja. Kadang kalau emosi, kalau gregetan, ya nari aja gitu. Sufi juga mengajarkan tidak adanya sekat dan batasan. Semua manusia bersaudara. Hal ini yang menyebabkan perbedaan agama tidak menghalangi Budi ketika ia diminta mengisi sebuah acara. Beliau sosok kiai yang sungguh menep dari sisi keislaman. Beliau tidak hanya memahami dengan segala teks-teks yang ada, tetapi juga dengan tata hidup yang sungguh menghargai keberagaman. Itu yang bagi saya sungguh mengagumkan. Dan setiap kali acara-acara yang sifatnya itu keberagaman dalam rangka kerukunan, persaudaraan, beliau mendukung dengan mengutus para penari sufi untuk mewarnai setiap kegiatan yang kami selenggarakan. Berputar dan terus berputar. Hingga puncak pusaran semesta menjadi puncak ketundukan kita pada Yang Kuasa. Banyak cara mematuhi perintahnya, dari yang rumit hingga yang paling sederhana. Berzikir dan berdoa. Jadi menunduk dan memejamkan mata itu menjadi salah satu cara yang efektif agar kita bisa mengurangi rasa pusing kita setelah kita berputar menari sufi. Tapi yang paling penting saat kita menari sufi itu kuncinya adalah yang saya pelajari hari ini, kita harus bahagia, hati kita harus bahagia. Jadi kita menarinya juga bisa lepas dan seperti inilah kenikmatan.